Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman pejuang UTBK SBMPTN. Kembali lagi bersama saya, Coach Elvans Bolsyah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang satu skill penting yang wajib kamu miliki untuk memudahkan kamu menghadapi soal-soal ujian ya. Tidak hanya soal ujian untuk TPS UTBK, tapi juga soal-soal ujian yang lain. Apakah seperti ujian masuk mandiri, ujian masuk kedinasan, maupun kemudian untuk meningkatkan kemampuan belajar kamu sehingga kamu bisa memperoleh nilai yang lebih baik ya. Nah, skill apa itu? Skill itu adalah skill membaca cepat. Nah, skill membaca cepat ini kenapa penting untuk menghadapi TPS UTBK? Nah, salah satu ciri khas TPS UTBK SBMPTN itu adalah soal-soalnya banyak disajikan dalam bentuk teks. Dan terkadang ini menjadi momok tersendiri bagi kita yang menghadapi soal-soal tersebut yang memang memiliki kemampuan membaca yang rendah. Oleh sebab itu, saya berinisiatif membuat video ini agar kamu bisa mempercepat kemampuan membaca kamu sehingga kamu bisa mendapatkan nilai yang lebih baik di ujian nanti. Nah, sekarang kita mulai. Apa sih tujuan seseorang atau kebanyakan orang membaca? Nah, tujuan pertama adalah mencari informasi. Tentu saja kalau menghadapi soal-soal ujian, maka informasi yang kita cari adalah informasi yang berkaitan dengan pertanyaan. Seolah-olah kita harus mencari jarum di tumpukan jerami. Nah, itu terkadang bikin otak kita mumet kan. Karena pertanyaan soalnya spesifik, sementara kata kalimat spesifiknya ada di sekian panjang teks. Nah, kira-kira bagaimana cara kita mencari informasi yang spesifik tersebut di antara sekian banyak informasi yang ada di teks. Nah, maka penting kita memperbaiki cara kita untuk membaca. Kedua, kemudian memahami informasi. Nah, apalagi kalau soal-soalnya menuntut kita untuk menjawab pertanyaan yang menuntut pemahaman lebih, seperti menjawab seperti apa topiknya, apalagi penalaran umum ya, bagaimana kaitan antara logika antar kalimat yang ada pada paragraf dengan logika yang ada pada soal. Nah, maka mengaitkan antar informasi yang ada pada teks atau paragraf dengan yang ada pada soal itu butuh pemahaman yang mendalam. Maka kemampuan membaca yang baik ini akan sangat membantu untuk menghadapi tes tersebut. Kemudian yang ketiga, menyimpan dalam memori otak, ya, tujuan orang membaca. Apalagi kamu yang memang punya bahan belajar yang cukup padat ya. Untuk TPS tentu ada beberapa bahan yang harus dihafal, seperti untuk tes subtes PBM ya, kemampuan membaca dan menulis. Nah, kamu harus tahu aturan umum yang ada pada PUEBI yang itu jumlahnya tidak sedikit ya. Kemudian rule of the game dari paragraf, dari kalimat, dan seterusnya. Itu memang teori-teori yang butuh hafalan yang cukup ya. Maka kalau kemampuan membaca kamu rendah, maka kamu butuh waktu yang sangat lama untuk menghafal sebuah konsep. Tapi kalau kemampuan membaca kamu baik, kamu bisa menghafal lebih cepat. Nah, jadi tujuan kita untuk membuat latihan skill membaca cepat ini adalah tiga ini. Membantu kamu mempercepat mencari informasi yang dibutuhkan di soal, memahami informasi yang ada pada teks, ataupun pada data, ataupun pada grafik, dan seterusnya yang dibutuhkan untuk menjawab soal, dan juga membantu meningkatkan kamu untuk menghafal bahan-bahan konsep bahan belajar yang membantu kamu untuk menjawab soal-soal tes. Nah, ini sebuah fakta ya yang dilakukan oleh Associated Press tahun 2007 di Amerika Serikat, bahwasanya 1 dari 4 orang dewasa itu tidak membaca satu buku pun dalam setahun terakhir. Nah, menurut
kamu kira-kira apa penyebab orang nggak mau baca buku ataupun buku yang dibaca itu terlalu sedikit? Nah, mungkin kita menganggap salah satu penyebabnya adalah mungkin malas, mungkin ya. Terus bisa jadi juga karena isi bukunya tidak menarik dan seterusnya. Tapi ternyata fakta yang menarik dari hasil survei ini adalah banyak di antara mereka yang malas, mungkin kita kategorikan malas membaca, atau mungkin kamu juga malas baca, itu ternyata penyebab utamanya adalah karena kemampuan membacanya yang lambat. Karena kita lambat memahami isi buku, ataupun isi teks, atau isi wacana, atau isi artikel, itu mengakibatkan kita malas membacanya berulang kali. Karena harus membaca berulang kali itu membuat kita pada akhirnya malas untuk meluangkan waktu lebih banyak untuk membaca. Jadi kalau kita memperbaiki kemampuan membaca kita, saya yakin dan percaya jumlah buku yang kamu baca per tahun itu akan meningkat ya. Dan biasanya orang yang memiliki bahan bacaan yang cukup banyak itu akan memiliki kosakata yang lebih baik, sehingga dia mampu memproyeksikan isi pikiran dan perasaannya dengan kata-kata yang tepat. Dan inilah yang diuji oleh tes TPS bagian verbal ya, terutama tes kemampuan membaca dan menulis serta pemahaman pengetahuan umum. Nah, jadi kita mungkin masuk ke dalam mayoritas orang yang membaca lambat ini, yang akibatkan pada akhirnya kita malas berhadapan dengan bahan ajar yang memiliki bahan bacaan yang terlalu banyak. Tapi sebenarnya kalau kemampuan membaca kita baik, sebenarnya mau banyak mau sedikit bahan bacaan itu nggak relevan, itu nggak masalah, itu nggak jadi problem ya. Kenapa? Karena kita punya skill membaca yang baik. Nah, kira-kira berapa kecepatan membaca rata-rata orang? Nah, kalau kamu masuk ke dalam rata-rata ini, maka ini cukup menyedihkan ya. Kalau seandainya 200 kata per menit, itu sebenarnya kemampuan membaca kita sama seperti anak SD. Ya. Ini kebanyakan orang ya, kemampuan membacanya 200 kata per menit. Nah, ini sama dengan kemampuannya anak SD. Jadi ketika kita SD sampai sekarang sudah dewasa, sudah usia 16-an, 17 atau 18 tahunan, ternyata kemampuan membaca kita tidak berkembang. Nah, ini pertanda bahwasanya memang kita jarang mengasah kemampuan membaca kita. Maka ini menjadi salah satu tolok ukur bagi kita untuk menghadapi soal-soal TPS yang memang didesain sebagai tes psikologi untuk memetakan kebiasaan akademis kita. Salah satu kebiasaan akademis yang dipetakan itu adalah kebiasaan membaca. Itulah alasan kenapa di TPS UTBK itu lebih banyak teks dan wacana ya. Bahkan 3 subtesnya itu disajikan mayoritas dalam bentuk teks dan wacana. Jadi teman-teman sekalian, penting ya bagi kita untuk meningkatkan kecepatan baca. Karena kecepatan baca sama dengan kualitas kemampuan membaca. Apakah hanya sekedar cepat dalam membaca dalam artian meningkatkan speed doang? Tidak, ya. Membaca cepat itu tidak hanya meningkatkan kecepatan, tapi juga meningkatkan kepahaman. Jadi 2 hal ini yang mau kita tuju dengan latihan skill membaca cepat ini. Nah, bagaimana membaca agar lebih cepat? Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ini kesalahan umum yang sering dilakukan oleh orang ketika membaca. Apa itu? Membaca menggunakan suara. Pertama, suara mulut. Efek ketika kita menggunakan suara mulut ketika membaca, kecepatan mata kita pun dibatasi sesuai dengan kecepatan gerak mulut kita. Padahal sebenarnya kecepatan mata kita itu jauh lebih cepat daripada mulut. Tapi karena kita lafalkan dengan mulut, akibatnya kecepatan mata kita pun jadi berkurang. Nah,
Apakah hanya dengan membaca bersuara dengan mulut? Enggak juga. Bergumam dalam hati pun itu bisa memperlambat kemampuan mata kamu untuk membaca sebenarnya. Jadi yang bertugas untuk membaca itu adalah mata, bukan mulut, ya, atau gumaman hati, bukan itu. Kalau itu yang kamu gunakan, maka itu akan memperlambat kemampuan kamu untuk membaca. Karena sesungguhnya kemampuan mata kita ini sangat luar biasa sekali ya. Kalau kita bisa maksimalkan dan fungsikan dengan baik dalam proses membaca. Ingat, mata dapat menangkap beberapa kata sekaligus walau kita tidak memfokuskan dalam setiap kata. Ya. Otak dapat menyerap ide jauh lebih cepat daripada mata kita. Nah, maka kita harus maksimalkan kemampuan otak kita dan kemampuan mata kita ini. Dengan cara apa? Dengan cara tidak membatasinya dengan organ lain seperti mulut atau seperti gumaman di dalam hati. Nah, ini sebuah paragraf yang menarik ya. Saya yakin dan percaya kamu bisa membaca teks ini dengan baik. Nah, kenapa demikian? Karena memang kemampuan mata dan otak kita itu sangat luar biasa sekali. Walaupun susunan dari hurufnya itu terbalik, asalkan huruf awal dan huruf akhirnya itu tetap sama, kita tetap bisa membaca kalimat ataupun kata demi kata tersebut. Itu kenapa? Karena otak manusia tidak membaca per huruf, tapi bacanya bisa per kata. Itu kemampuan paling kurang dia. Kemampuan paling besar dia apa? Dia mampu membaca per frasa dan per klausa. Jadi per frasa, per klausa itu bisa dibaca dalam waktu bersamaan. Itu sebenarnya kemampuan otak kita. Tapi ini jarang dipakai. Kenapa? Karena nggak tahu cara memakainya atau memaksimalkannya. Maka pada latihan teknik membaca cepat kali ini kita akan coba melatih kemampuan otak dan kemampuan mata kita agar kemudian bisa maksimal. Nah, kemudian tips yang kedua, jangan membaca kata per kata. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Upin dan Ipin hendak berkunjung ke rumah Tuk Dalang di hari raya nanti. Nah, ini adalah salah satu kesalahan dalam proses membaca ketika kita berpikir memperlambat kecepatan membaca dan membacanya kata demi kata itu akan membuat kita lebih paham kepada kalimat tersebut. Itu sebenarnya pemahaman yang salah ya. Karena tanpa membaca per kata pun sebenarnya otak kita bisa memahami maksud dari kalimat ini. Ya, asalkan apa? Asalkan otak kita itu tahu bagian mana yang menjadi kata kunci dari kalimat. Kalau kata kunci dari kalimat itu kan biasanya subjek, predikat, objek ya. Itu cukup. Sisanya kata hubungnya itu sebenarnya nggak perlu dibaca lebih detail atau per kata seperti ini. Nah, maka membaca efisien itu kayak gimana? Memperlebar jangkauan mata 2-4 kata. Ini disebut dengan penglihatan periferal. Ya. Nah, satu jangkauan mata untuk satu pengertian akan lebih mudah diserap oleh otak. Contohnya gimana? Kata saya akan itu sekali lihat, pulang malam ini itu juga sekali lihat. Jadi jangkauan mata kita melihat saya akan dan kemudian pulang malam ini. Maka otak kita bisa langsung memahami yang mana yang menjadi subjek, predikat, dan objek dalam kalimat ini dalam waktu bersamaan. Walaupun membaca hanya 2 detik ya. 1 detik di saya akan dan detik kedua di pulang malam ini. Otak kita langsung bisa memahami ya, maksud dari kalimat ini, bahwasanya saya itu akan datang ke rumah dalam waktu malam hari. Nah, itu nggak perlu ditafsirkan lebih jauh. Kenapa? Karena otak kita itu langsung bisa memproses informasi tersebut dengan baik. Nah, jadi membaca untuk mengerti maknanya, bukan menghafal kata-katanya. Jadi ini adalah kata kunci bagi kita untuk bisa mempercepat kemampuan kita untuk membaca.
Nah, ragam kecepatan membaca. Ya. Ini ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama, tingkatan reguler. Kalau yang tadi 200 kata per menit itu bahkan di bawah reguler ya. Reguler itu bisa di atas 500 kata per menit ya. Nah, kemudian melihat dengan cepat atau disebut juga dengan metode skimming. Metode skimming ini biasanya dipakai untuk memahami topik atau gagasan sebuah teks ya. Dan dia punya teknik tersendiri ya. Kemudian melihat sekilas atau scanning. Nah, ini tujuannya lebih melihat ke kata kunci atau keyword tertentu yang berkaitan dengan pertanyaan ya. Kemudian warp ya, kecepatan tinggi. Nah, ini yang paling cepat. Bahkan kita hanya cukup menggerakkan jari kita. Dia ada beberapa metodenya, mungkin saya tidak bahas di sini karena konteks kita saat ini adalah membaca untuk tujuan menjawab soal, bukan membaca untuk tujuan mengetahui atau memahami isi buku. Nah, dengan kecepatan warp itu kita bisa menggunakan jari telunjuk kita secara bersilangan di dalam halaman per halaman. Ya. Itu bisa kita tahu secara umum isi halaman itu apa. Nah, ini kecepatan warping ya, kecepatan tertinggi dalam proses membaca ya, warp speed. Nah, untuk video kali ini kita akan fokus ke metode skimming dan scanning ya. Kenapa? Karena ini yang paling dibutuhkan untuk bisa menjawab soal-soal yang berkaitan dengan teks yang banyak. Nah, apa bedanya? Nah, skimming itu mencari ide pokok dan detail penting, mengenali topik bacaan, dan kemudian mereview. Bagaimana langkah-langkah untuk skimming? Skimming itu yang paling penting adalah membaca paragraf pertama, kemudian paragraf paling akhir, dan kemudian membaca kalimat pertama dan kalimat terakhir di paragraf-paragraf di tengah-tengahnya. Itu sudah cukup bagi kita untuk mengetahui apa topik ya bacaan atau gagasan pokok secara umum dari teks. Nah, ini metode skimming. Kalau metode scanning ini menemukan info yang spesifik ya, menemukan jawaban atas pertanyaan. Maka kita harus tahu dulu keyword yang ditanyakan oleh pertanyaan di soal. Nah, misalkan keywordnya tentang penyakit jantung misalkan. Nah, penyakit jantung bisa disembuhkan dengan metode bla 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 bla. Maka keyword di situ adalah penyakit jantung dan penyembuhannya. Nah, maka kita bisa scanning dengan cara melewatkan kata-kata yang tidak ada kata jantung dan penyakitnya ataupun kata-kata penyembuhan penyakit jantung. Nah, ketika kita ketemu dengan kata-kata yang ada kata-kata penyakit jantung, ketika itulah kita akan memperlambat kecepatan kita dalam membaca ya. Nah, kemudian menggunakan skimming untuk memahami maksud dari kalimat. Jadi scanning itu seperti itu ya, sama seperti panel searching pada laptop kita. Ya, dia akan melewatkan banyak data yang tidak ada keywordnya. Tapi ketika ada keyword, nah dia mulai melambat ya, mulai mencoba menyisir satu persatu data mana yang harus masuk ke dalam pencarian, mana yang tidak. Nah, jadi kira-kira metode scanning itu seperti itu. Terus yang kamu cari ketika membaca adalah ini informasi penting dan padat makna. Kira-kira informasi penting dan padat makna ini terletak di mana? Nah, ini posisi-posisi yang harus kita hafalkan ya, agar kita bisa lebih efektif dan efisien dalam proses membaca. Pertama, kata kunci keyword. Nah, berkaitan dengan pertanyaan. Jadi kalau mau menyelesaikan soal, yang dibaca itu jangan teksnya dulu, tapi baca dulu pertanyaannya. Kemudian lanjut membaca opsinya. Untuk apa? Untuk mencari keyword. Nah, keyword itulah yang akan kita gunakan dengan metode scanning untuk mencari, kalau dia tunjuk paragraf spesifiknya, misalkan paragraf 1 misalkan. Maka di paragraf 1 kita akan fokus ke kalimat yang ada keywordnya. Kalimat yang nggak ada keywordnya ya diabaikan saja.
Berikutnya kalimat kunci. Ini berkaitan dengan pertanyaan, terutama pertanyaan-pertanyaan yang menuntut kita menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain, ataupun menambahkan kalimat baru dalam paragraf, atau mengurangi kalimat tertentu yang tidak cocok dengan paragraf. Maka kita harus tahu mana yang menjadi kalimat kunci. Dan biasanya yang menjadi kalimat kunci di dalam paragraf itu adalah gagasan utama. Ya. Nah, maka kita harus tahu di mana letak gagasan utama. Dan biasanya gagasan utama itu letaknya kalau nggak kalimat pertama, ya kalimat terakhir. Kalau seandainya nyambung di antara kalimat pertama dengan kalimat di akhir, maka kita cari mana yang paling umum di antara mereka. Maka itulah yang akan jadi gagasan utama. Tapi kalau seandainya kalimat pertama dan kalimat terakhir nggak nyambung, ya, pembahasan yang satu berbeda dengan pembahasan yang lain, maka kemungkinan besar gagasan utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Jadi ini teknik ya bagaimana mencari kalimat kunci. Berikutnya kalimat pertama dan kalimat akhir pada paragraf ini yang saya sampaikan tadi ya. Tujuannya untuk mencari gagasan utama. Jadi cukup kalimat pertama dan akhir saja yang kita baca terlebih dahulu. Berikutnya kalimat akhir pada teks. Nah, kenapa ini penting? Nah, ini biasanya merangkum kesimpulan. Ya. Di sini biasanya terletak kesimpulan dari teks secara utuh, ataupun kemudian menjadi penutup bagi semua rangkaian gagasan utama yang ada. Terus bagian yang penting yang kita harus tidak boleh kita lewatkan dalam proses membaca itu adalah bagan atau diagram. Bagaimana posisi bagan dan diagram tersebut dan apa jenis bagan dan diagram yang dipakai, itu kita harus mengerti bagaimana cara membacanya. Terus gambar ya, informasi apa saja yang tersedia di gambar, apakah berkaitan atau berhubungan dengan teks atau tidak, itu juga penting untuk kita ketahui. Kemudian tabel, nah ini paling sering ya, modal penyajian data yang keluar di soal-soal TPS. Bagaimana cara membaca tabel yang benar, mulai dari memahami fungsi kolom dan baris, dan apa saja informasi yang tersedia di setiap kolom dan baris tersebut, itu juga harus kita pahami dengan cepat. Kemudian berada dalam kata pengantar. Ini kalau kaitannya kita membaca buku ya. Terus dalam kotak atau box tips, kalau kita pengen tahu ya, kalau buku yang kita baca itu adalah buku kumpulan tips ataupun cara untuk menyelesaikan soal dan seterusnya, maka informasi yang penting itu biasanya berada di kotak atau box. Terus juga berada pada bab akhir ya, bab kesimpulan atau summary atau conclusion. Nah, ini biasanya bisa kita temukan di bab-bab terakhir. Jadi kalau baca buku, apalagi yang pertama kali kita baca dulu pengantarnya, terus baca dulu daftar isinya, terus baca box-box yang ada di dalam situ, terus lihat sekilas bab terakhir yang kaitannya dengan kesimpulan atau summary. Maka kita akan dapat gambaran umum isi dari buku tersebut dan apakah informasi yang ingin kita cari di buku tersebut ada atau tidak. Nah, itu juga bisa kita jawab dengan cara membaca bagian-bagian ini. Ini penting ketika kamu pergi ke misalkan ke toko buku ya, mau beli buku, pengen tahu apakah buku ini menyediakan informasi yang kamu butuhkan atau enggak. Cara mencarinya ya baca bagian pengantar, box tip atau mungkin daftar isi, terus bagian summary-nya atau kesimpulannya. Nah, sadar atau tidak, sebenarnya setiap kita itu sudah punya potensi untuk membaca cepat. Hanya saja karena kita tidak melatihnya, sehingga kita menganggap bahwasanya kita nggak mampu. Tapi sebenarnya kita mampu. Nah, saya ingin membuktikan kepada kita semua sebenarnya tidak ada di antara kita yang tidak mampu membaca cepat. Nah, dengan simulasi berikut. Oke. Instruksinya sederhana. Silakan baca setiap kata yang muncul di layar, ya, dari awal sampai akhir. Oke, saya hitung dalam hitungan 1, 2, 3.
Baik. Kira-kira apa isi dari teks tadi? Ini sebuah teks yang dipenggal-penggal ya. Jadi kalau teman-teman tadi membacanya tanpa bergumam, tanpa bersuara, hanya fokus menggunakan penglihatan dan kemudian meletakkan titik fokus penglihatan itu dengan memperlebar jarak pandang atau disebut juga dengan kemampuan penglihatan periferal, maka kamu bisa membaca frasa atau klausa yang dimunculkan di layar tadi, bahkan dengan kecepatan yang cukup cepat. Dan tahu tidak, inilah banyaknya teks yang barusan kamu baca tadi. Coba bandingkan ya, berapa menit waktu yang kamu butuhkan untuk membaca teks yang sepanjang ini. Coba, tidak sampai 2 menit kan. Nah, ternyata ketika mata kita itu terlatih menggunakan penglihatan periferal dengan baik, maka sebenarnya kita bisa meningkatkan kemampuan membaca kita. Nah, bagaimana cara menggunakan penglihatan periferal itu di teks yang utuh seperti ini? Nah, caranya adalah kita akan membagi sisi dari teks itu menjadi 3 bagian ya, atau 3 kolom. Kolom kiri, kolom tengah, kolom kanan. Jadi kosakata yang tadi muncul di dalam simulasi itu adalah kata-kata yang sudah saya penggal berdasarkan sepertiga bagian dari setiap kalimat atau setiap barisnya. Sehingga kita bisa memahami isi teks itu dengan lebih cepat. Jadi cara membaca dengan penglihatan periferal di teks yang utuh seperti ini, yang harus kamu lakukan adalah membaca setiap baris ini dalam waktu 3 detik. Di kiri 1 detik, di tengah 1 detik, di kanan 1 detik per baris. Ya. Pernahkah Anda memperhatikan? Nah, itu satu bagian. Seorang bayi belajar, satu bagian. Kemudian berjalan, itu juga satu bagian. Jadi membagi 3 setiap baris yang ada pada paragraf atau pada teks. Itu akan meningkatkan kecepatan baca. Dan minimal satu bagian itu 1 detik. Ya. Jadi seperti itu cara membacanya dalam bentuk teks utuh seperti ini. Kiri 1 detik, tengah 1 detik, kanan 1 detik. Kemudian lanjut ke baris kedua, kiri 1 detik, tengah 1 detik, kanan 1 detik. Lanjut ke baris ketiga, kiri 1 detik, kanan 1 detik, tengah 1 detik, kanan 1 detik. Nah, jadi cara membaca seperti ini akan relatif lebih cepat. Nah, apalagi kalau dikombinasikan dengan metode skimming misalkan. Kalau skimming berarti yang kita baca utuh hanya paragraf pertama dan paragraf terakhir. Sisanya ya kita cuma baca kalimat pertama dan kalimat terakhir di setiap paragraf. Kemudian kalau metode scanning tentu kita hanya fokus ke paragraf tertentu saja. Maka kita akan bisa mempercepat ya proses pencarian tadi. Kalau seandainya di periferal kiri tidak ada keywordnya, kita langsung pindah ke tengah, kita langsung pindah ke kanan. Nah, begitu seterusnya per baris ya. Jadi mata kita bisa kita percepat kecepatannya, bahkan bisa lebih dari 3 detik per baris itu bisa ya kita lakukan dengan metode scanning. Selama keyword yang ingin kita cari itu tidak ada, kita bisa lewatkan ya kalimat tersebut. Kalau seandainya keyword yang kita cari itu ada pada kalimat tersebut, baru kemudian kita akan perlambat kecepatannya sedikit. Setidak-tidaknya 3 detik per baris. Nah, jadi itu cara membaca dalam bentuk teks utuh seperti ini. Yang tadi dipenggal-penggal gampang kayaknya. Karena memang penglihatan kita tidak terganggu oleh kalimat atau kosakata yang lain. Nah, tapi karena bentuk teks utuh seperti ini, terkadang otak kita itu langsung berpikir bahwasanya terlalu banyak gangguan. Ya, sehingga mengakibatkan kita bingung ya. Kita bingung memahami
frasa per frasa atau klausa per klausa yang sudah dibagi 3 seperti ini. Jadi yang harus kita latih untuk menguasai penglihatan periferal ini adalah kemampuan fokus mata. Ini adalah kata kunci untuk menguasai penglihatan periferal. Bagaimana cara melatih fokus mata tersebut? Nah, ini ada cara latihannya ya. Saya bikin simulasi angka-angka tertentu, dan ini latihan dengan angka seperti ini bisa kamu lakukan berulang kali ya, untuk melatih fokus mata kamu. Ini ada angka 1, kemudian angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, instruksinya adalah fokuskan mata kamu ke angka-angka yang saya susun ini, ya. Lalu kemudian mata kamu berpindah ke setiap angka yang muncul, ya. Jadi prosesnya muncul angka dan berpindahnya mata kamu itu harus dilakukan dengan cepat dan kemudian fokus ke titik di mana angka tersebut muncul. Bisa ya, kita coba simulasikan sedikit ya terkait dengan melatih fokus mata untuk penglihatan periferal. Oke, silakan 1, 2, 3. Coba dilihat layarnya di bagian mana kira-kira angka itu muncul dan mata kamu langsung fokuskan ke bagian itu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kira-kira bagaimana? Bisa ya? Jadi gerakan mata kamu coba mengikuti tempat di mana angka tersebut muncul. Oke, kita coba ulang lagi. Satu, dua, tiga. Kita coba percepat ya. Oke. Nah, jadi latihan fokus ini bisa kamu lakukan setidak-tidaknya ya 5 menit atau 10 menit per hari ya. Untuk meningkatkan fokus mata kamu dan kemudian membuat penglihatan periferal kamu itu bisa lebih meningkat. Nah, berikutnya kita akan mencoba meningkatkan kecepatan membaca kamu 2 kali lipat ya. Jadi dengan menggunakan metode penglihatan periferal, kemudian melatih fokus mata, itu seolah-olah otak kita itu bekerja dengan 2 prosesor. Dan pastikan gangguan-gangguan tadi itu tidak kamu lakukan ya, seperti membaca dalam hati atau membaca menggunakan mulut ataupun kemudian membaca kata per kata. Jadi hentikan tindakan-tindakan tersebut karena itu akan memperlambat kerja prosesor yang sudah dianugerahkan di otak kamu sebenarnya. Nah, jadi dengan metode tadi kemampuan prosesor kamu yang sudah tertanam itu bisa dipakai dengan lebih baik. Nah, sekarang kita akan coba tes baca cepat dalam bentuk wacana yang lebih banyak ya. Dalam tes kali ini saya memenggal setiap frasa dan klausa dalam baris-baris tertentu ya. Bisa jadi dalam satu slide ada 4 baris atau 3 baris atau 5 baris. Banyaknya baris itu menentukan seberapa lama slide tersebut akan muncul. Misalkan dalam satu slide ada 5 baris frasa atau 5 baris klausa. Berarti slide itu hanya bertahan selama 5 detik. Nah, begitu juga dengan slide-slide yang lainnya yang mungkin terdiri dari 2 baris, 3 baris ya. Ini menunjukkan bahwasanya setiap frasa dan klausa itu harus bisa selesai kita baca hanya dalam waktu 1 detik setiap frasa dan klausanya.
Oke, silakan persiapkan diri ya, pastikan dalam tes kali ini kamu dalam kondisi yang rileks, fokus, dan suasananya tenang ya, agar kemampuan membaca kamu bisa kamu maksimalkan untuk proses latihan tes baca cepat berikut ini. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Nah, sekarang kita coba uji ya. Kira-kira dari proses simulasi tadi, apakah kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut? Kalau kamu bisa menjawab, berarti kemampuan membaca kamu sudah meningkat lebih baik. Kalau seandainya belum, maka kamu harus mengulang simulasi tadi berkali-kali ya, agar kemudian kemampuan membaca kamu bisa meningkat. Pertanyaan pertama, apakah tema yang tepat untuk wacana di atas? Jawabannya apa? Oke, silakan dijawab sendiri ya. Pertanyaan kedua, apakah kesamaan etos kerja orang-orang sukses dalam wacana di atas? Pertanyaan ketiga, sebutkan minimal 3 contoh etos kerja yang diangkat dalam wacana di atas. Bisa kamu ingat? Baik. Keempat, apakah makna keadilan dalam wacana di atas? Nah, lalu apa jawaban dari setiap pertanyaan tadi? Saya tidak memberikan jawabannya, ya, karena saya sengaja tidak memberikan jawabannya. Agar apa? Agar kamu bisa mengulang-ulang kembali proses simulasi tadi agar kamu bisa mencari jawabannya sendiri. Nah, kamu bisa melakukan metode yang sama seperti tadi itu 15 menit sehari ya. Ini model latihan minimum yang bisa kamu lakukan untuk bisa mempercepat latihan membaca. Bahkan ketika membaca atau membahas soal pun atau mengerjakan sebuah soal, kamu bisa menggunakan metode ini untuk latihan ya. Jadi mengerjakan soal sembari melatih kemampuan membaca kamu dengan cepat. Jadi sembari menyelam minum air.
setali dua tiga dayung, dua pulau terlampaui. Nah, jadi silakan gunakan teknik yang saya ajarkan ini dalam proses mengerjakan soal-soal, terutama di subtes pengetahuan kuantitatif, pengetahuan penalaran umum, kemudian pemahaman pengetahuan umum, dan pemahaman kemampuan membaca dan menulis. Itu adalah 3 subtes yang memang disajikan lebih banyak dalam bentuk teks. Nah, jadi dengan menerapkan teknik membaca cepat ini atau skill membaca cepat ini, kamu akan meningkat dari pembaca reguler menjadi smart reader ya, atau pembaca yang cerdas. Kenapa? Karena sekali baca kamu langsung mengerti apa yang sedang kamu baca, dan sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang sudah kamu baca, kamu bisa menjawabnya lebih cepat tanpa harus mengulang membaca teks itu kembali. Ini yang disebut dengan pembaca cerdas. Kemudian kamu akan memiliki pemahaman yang tinggi, sehingga kalau pertanyaannya itu disajikan dalam bentuk high order thinking skill dan kemudian merubah bentuk kalimat menjadi kalimat yang berbeda dengan pemahaman atau makna yang mungkin sama, itu tidak akan membuat kamu ragu ya. Soal-soal yang menyajikan jebakan seperti itu tidak akan membuat kamu bingung. Terus manfaat lainnya, kamu bisa membuat keputusan lebih cepat untuk mencari jawaban yang benar. Dan kalau seandainya ini kamu terapkan tidak hanya dalam proses mengerjakan soal, tapi juga dalam meningkatkan minat baca kamu dengan menambah literasi dan buku yang kamu baca, maka dengan seiringnya jalannya waktu, itu karakter dan kepribadian kamu itu akan terupgrade dengan sendirinya. Karena ingat ya, ini sebuah pertanyaan yang menggelitik ini ya, terkait dengan kemampuan membaca ini. Menurut kamu, kira-kira kenapa mobil-mobil mewah kayak Lamborghini, kayak Ferrari, Porsche, atau yang sejenis dengan itu tidak pernah muncul iklannya di sela-sela sinetron tukang bubur naik haji misalkan, atau sinetron apalah gitu ya yang ada di TV? Menurut kamu kenapa mereka nggak pernah ngiklan di TV? Tahu nggak alasannya kenapa? Karena jawabannya sederhana. Orang-orang yang suka nonton TV itu rata-rata kemampuan membaca mereka itu rendah. Artinya mereka nggak minat dengan membaca buku, dan itu berbanding lurus dengan isi rekening mereka. Jadi perusahaan mobil mewah itu sudah mengerti orang yang suka baca nonton TV itu memiliki kemampuan finansial yang berbanding lurus dengan kebiasaan mereka. Nah, biasanya Ferrari dan mobil mewah itu biasanya iklan di mana? Di buku-buku majalah ekonomi, di buku majalah bisnis, bahkan di buku atau di majalah yang ada di pesawat. Intinya di media yang memang menuntut seseorang memiliki minat baca yang tinggi. Kenapa? Karena orang yang memiliki minat baca tinggi itu akan berbanding lurus dengan isi rekening mereka. Nah, semoga ini menjadi motivasi bagi kamu untuk meningkatkan minat baca ya. Karena memang minat baca akan berbanding lurus dengan pendapatan di masa depan. Maka meningkatkan minat baca dan kemampuan membaca itu menjadi sebuah keharusan. Karena orang-orang sukses yang kita kenal di dunia ini rata-rata memiliki durasi baca perharinya 3 sampai 5 jam per hari. Itu kemampuan mereka dalam membaca setiap hari. Maka kalau kamu ingin menjadi pribadi unggul, mau nggak mau kamu harus meningkatkan minat baca dengan jalan memperbaiki cara kamu membaca. Nah, ya rata-rata berapa itu kalau pengen jadi pribadi unggul ya? 52 buku setahun. Ini adalah rata-rata jumlah buku yang dibaca oleh para bilioner yang ada di dunia. Ya. Ini rata-ratanya 52 buku setahun. Nah, semoga setelah
kamu menguasai metode ini, kamu bisa menjadi seorang pembaca yang cepat dan bisa membantu kamu untuk lulus di UTBK SBMPTN dengan nilai yang memuaskan. Mungkin demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kamu dan kemudian bisa memperbaiki kualitas diri kamu dan kemampuan kamu dalam mengerjakan soal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.